The Tyrant mengisahkan sebuah proyek rahasia milik pemerintah Korea yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis. Sampel itu membuat kerusuhan melanda dunia intelijen dan harus segera dihancurkan. Sampel terakhir Tyrant tiba-tiba saja menghilang. Semua agen pun bergerak mencari dan mengamankan sampel The Tyrant, tapi dengan niat yang berbeda. Mereka bersaing untuk bisa mendapatkan sampel berharga ini demi tujuan masing-masing. Lalu, bagaimanakah akhirnya? Ini dia alur cerita drama Korea, The Tyrant. Direktur pemerintahan bernama Choi pergi menemui seorang wanita yang adalah informan gelapnya. Dari wanita itu biasanya Choi mendapatkan informasi ilegal dan Choi juga memberikan informasi di pemerintahan kepada wanita itu. Malam itu, wanita itu berkata jika ia akan memberikan informasi terakhir berkaitan dengan proyek rahasia yang kabarnya akan segera diakhiri. Namun, Direktur Choi bersikeras akan melanjutkan proyek ini. Ia tidak akan berhenti apapun yang akan terjadi. Lalu, dengan cepat wanita itu memberikan informasi tentang gadis bernama Jae-kyung, wanita yang menderita gangguan identitas disosiatif, dan ia berkepribadian ganda, di mana saudara kembar laki-lakinya juga berada di tubuhnya, dan hanya dia yang bisa membuka sebuah berangkas portable buatan Swedia yang berisikan sampel yang Choi cari. Setelah berpisah dengan Choi, wanita itu tiba-tiba dibunuh oleh beberapa pria asing. Jae-kyung datang menghadang beberapa pria yang membawa mayat ayahnya. Dia menembakkan pistolnya dengan membabi buta. Lalu kemudian ia mengambil kantong jenazah ayahnya dan kemudian memakamkannya dengan layak. Ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran dan ia tewas pada saat mengerjakan tugasnya. Pada saat itu, seorang pria bernama Moyong datang dan menawarkan bisnis kepada Jae-kyung. Ia ingin Jae-kyung membantunya untuk membuka berangkas dari Swedia itu, karena hanya tangan Jae-kyung yang bisa membuka berangkas tersebut. Tentu saja, Moyong akan memberikan imbalan uang 2 kali lipat. Tapi di sini, Jae-kyung langsung menolak. Ia tidak mau diperintah oleh Moyong. Bahkan kepribadian laki-lakinya keluar dan memarahi Moyong, si agen ganda. Moyong hanya ingin Jae-kyung membantunya untuk yang terakhir kalinya, karena dirinya lah yang membuat Jae-kyung dan kembarannya itu bisa menemukan mayat ayah mereka. 마지막으로 딱 한 번만 도와주라. Singkat cerita, Jae-kyung berhasil mencuri berangkas Swedia itu dan menjatuhkan semua orang yang membawanya. Di malam, di tengah hujan yang cukup lebat, Moyong begitu terkesan melihat kepiawaian Jae-kyung dan tentu saja kembarannya. Moyong lalu bertemu dengan pejabat komite yang mana adalah anak buah Choi, manajer Joe. Ia ditugaskan untuk mengambil berangkas yang sudah ada di tangan Moyong. Manajer Joe mengingatkan Moyong untuk menghabisi siapapun yang terlibat, dan menurutnya gadis yang membawa berangkas itu juga harus mati. Moyong lalu memperlihatkan berita di TV di mana hujan lebat membuat bendungan air naik semakin tinggi. Artinya, Jae-kyung jatuh ke bendungan itu dan mungkin ia tidak akan selamat. Rupanya Moyong salah. Jae-kyung berhasil selamat dari bendungan itu. Tidak hanya selamat, Jae-kyung rupanya mengambil sampel terakhir The Tyrant yang berada di dalam berangkas yang ia bawa tanpa sepengetahuan Moyong. Ia lalu membawa sampel itu bersamanya. Manajer Joe lalu mengingatkan kembali agar Moyong menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia tidak mau ada sesuatu yang tertinggal. Setelah mengambil berangkas dan pergi, pria itu lalu menghubungi Direktur Choi. Jika berangkas berisi sampel terakhir The Tyrant itu sudah berada di tangannya. Kembali ke tempat Moyong, ia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera berkemas. Mereka semua harus pergi ke tempat yang tidak terdeteksi. Sementara itu di Filipina, seorang agen intelijen dari Amerika Serikat bernama Paul mendapatkan video berisikan manusia yang sedang diuji dan proyek itu bernama The Tyrant.
Ia tidak suka dengan yang dilakukan oleh orang-orang Korea itu, karena orang-orang dari Korea Selatan itu tidak bisa mengendalikan sampel yang diberi nama The Tyrant, dan ia bersiap untuk menghentikan mereka semua. Pada episode yang kedua diawali dengan kemunculan monster di tengah hutan. Monster itu ditemukan oleh seorang pria yang pada saat itu sedang mencari kayu bakar. Ia ketakutan karena monster itu berusaha untuk menyerangnya. Namun, pada saat matahari terbit dan mulai menyinari tubuh monster tersebut, tubuh monster itu terbakar dan kemudian tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Setelah itu, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang wartawan datang ke rumah pria yang melihat monster itu. Menurut istrinya, suaminya trauma dan tiba-tiba jatuh sakit. Terlebih, tidak ada warga desa yang percaya suaminya baru saja melihat monster. Wartawan itu lalu memperlihatkan sebuah gambar monster. Apakah monster ini yang pria itu lihat? Pria itu tiba-tiba kejang-kejang dan berteriak yang artinya memang benar. Ia sudah melihat monster tersebut. Tapi kemudian, wartawan itu langsung mengeluarkan pistolnya dan kemudian membunuh istri pria tersebut. Dan ia juga membunuh pria yang melihat monster itu, karena ternyata pria itu akan berubah menjadi monster. Lalu kemudian ia mendapatkan pesan dari kantornya jika target selanjutnya adalah Moyong. Sementara itu di sebuah klinik, Jae-kyung terbaring di meja operasi dan seorang dokter mengobati dan menjahit luka-lukanya. Saat ia terbaring tidak sadarkan diri akibat obat bius, dokter itu malah mengambil sampel The Tyrant dan langsung menghubungi pihak pemerintah. Ia memberitahukan jika Jae-kyung masih hidup. Dokter itu kira ia bisa mendapatkan uang lebih setelah melaporkan keberadaan Jae-kyung. Tapi rupanya ia salah. Saat mereka semua datang, dokter itu langsung dibunuh dengan cara yang keji. Para pembunuh itu pun mencari Jae-kyung yang ternyata sudah siuman. Seorang pembunuh merasa kesal karena ayah Jae-kyung juga dibunuh olehnya. Dan sekarang ia harus membunuh putrinya. Ia menyuruh Jae-kyung untuk pergi menjauh saja dan tidak merepotkan orang banyak. Saat ingin membunuh Jae-kyung, rupanya para pembunuh itu belum mengenal siapa Jae-kyung, yang kemudian langsung menghabisi mereka semua hanya dengan menggunakan pisau bedah. Seharusnya mereka semualah yang harus hidup tenang dan menjauh dari wanita seperti dirinya. Setelah menghabisi mereka semua, Jae-kyung lalu mencari pakaian di mana ia sedikit berdebat dengan saudara kembarnya tentang pakaian yang akan Jae-kyung pakai. Di mana di dalam lemari itu hanya ada pakaian laki-laki saja. Tapi perdebatan selesai setelah Jae-kyung memberikan aksesoris pita di topinya. Lalu ia kabur dari klinik tersebut. Manajer Jo pun mengetahui jika Jae-kyung berhasil kabur. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan daftar nama Jae-kyung kepada Lim Sang. Pria yang mengaku wartawan itu rupanya bernama Lim Sang. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang dulu bekerja di pemerintahan dan sekarang ia sudah pensiun. Saat ini, ia sedang mengejar Moyong. Ia lalu bertemu dengan anak buah Moyong di penjudian. Ia pun membunuh siapapun yang berada di dekat targetnya. Sementara, Direktur Sa bertemu dengan Direktur Choi untuk membahas program ilegal yang dilakukan oleh Direktur Choi. Ia sudah tahu jika Direktur Choi yang mengambil sampel tersebut dan Direktur Sa ingin Choi segera mengembalikannya ke pemerintahan. Choi dengan santai menjawab jika tujuan mereka sebenarnya sama, tapi kenapa harus dikembalikan? Ia akan mengembangkan sampel di Korea dan tidak di Amerika. Ia tidak takut meskipun Direktur Choi tahu jika sebenarnya Direktur Sa disponsori oleh Paul, dan ia yakin jika ia menyerahkan sampel yang ia ambil kepada Direktur Sa akan memberikannya kepada Paul. Direktur Choi tahu meski mereka bekerja pada orang pemerintahan yang sama, jalan mereka berdua berbeda. Choi dengan Korea, sementara Sa makan uang dari Amerika. Terlihat dari raut wajah Direktur Sa, sepertinya perkataan Direktur Choi memang benar.
Episode ketiga dibuka saat Lim Sang menyiksa anak buah Moyong. Meski mendapatkan siksaan yang menyakitkan di dalam gerbong kereta yang Lim Sang beli dari dana pensiunnya sebagai seorang PNS, anak buah Moyong itu tidak memberitahukan lokasi Moyong. Tidak mendapatkan jawaban, Lim Sang pun akhirnya membunuh anak buah Moyong. Senior direktur pemerintah kemudian datang menemui Paul yang sudah sampai di Korea. Paul kesal karena seharusnya ia tidak perlu datang kemari jika bukan keteledoran dari pihak Korea. Pihak Amerika sudah memberikan semua akses untuk Korea menyelesaikan misi ini. Ini semua karena senior direktur terlalu meremehkan Direktur Choi. Mentang-mentang ia masih muda. Padahal Direktur Choi lah yang memimpin insiden-insiden ini. Maka Paul pun enggan berurusan dengan orang-orang yang tidak kompeten seperti direktur senior lagi. Ia akan mengurus Direktur Choi dengan tangannya sendiri. 체육장 상대가 안 돼. Sementara itu Jae Kyung pergi ke suatu tempat. Ia bertemu dengan pria Rusia yang menjaga pintu depan. Lalu ia bertanya, di mana Han Gom berada? Namun sayang, pria Rusia itu malah berkata kasar dan menjawab tidak ada. Maka mau tidak mau, Jae Kyung langsung menghantam pria Rusia itu dengan keras dan kemudian mengulangi pertanyaannya. Apa Han Gom ada di dalam? Terpaksa, pria Rusia itu mengangguk. Padahal jika saja dari tadi ia bersikap sopan, maka kemungkinan ia bisa selamat. Han Gom pun terkejut melihat kedatangan Jae Kyung. Ia pun ingin cepat-cepat mengambil pistol yang ada di mejanya. Tapi Jae Kyung mengingatkannya jika dirinya pasti lebih cepat dari Han Gom. Maka untuk itu, lebih baik mereka berbicara dengan kepala dingin saja. Teman-teman Rusia Han Gom yang ada di sana akhirnya tahu siapa Jae Kyung, yang adalah anak dari Pak Che, seorang pembunuh bayaran yang sudah dibunuh. Ia tahu kepala Jae Kyung juga bernilai. Tapi sepertinya pria-pria dari Rusia itu ingin melakukan hal yang lain. Han Gom berusaha menenangkan teman-teman Rusianya karena mereka tidak tahu Jae Kyung seperti apa. Han Gom pun tidak salah karena dengan cepat Jae Kyung langsung menyerang mereka semua, termasuk Han Gom. Meski ia masih dibiarkan hidup, Jae Kyung menyuruh Han Gom untuk segera menghubungi Moyong dan bertanya di mana ia berada. Tapi Han Gom pun tidak tahu di mana Moyong. Setahunya, Moyong pergi ke Busan. Saat Direktur Choi duduk sendirian sambil melukis karyanya, Paul sudah berada di sampingnya. Rupanya Paul dan Choi sudah lama saling kenal karena dulu mereka kuliah bersama. Mereka sempat bertukar kabar sebentar, lalu kemudian Paul meminta Choi untuk mengembalikan barang milik mereka yang sudah Choi ambil. Lagi pula menurut Paul, Choi tidak bisa menggunakannya di Korea. Paul berjanji akan menggunakan barang tersebut untuk perdamaian dunia. Namun, Choi bersikap tidak tahu apapun. Ia harus mengembalikan apa dan ia tidak pernah mengambil apa-apa. Paul pun memohon kepada Choi untuk jujur kepadanya sebagai tanda pertemanan mereka. Tapi di sana Choi benar-benar bingung apa yang sebenarnya Paul minta. 오늘 얘기 길어지겠네. Pencarian Lim Sang untuk menghabisi Moyong belum menemui titik terang. Ia bertemu dengan anak buah Moyong di sebuah rumah susun, tapi anak buah Moyong itu benar-benar tidak tahu di mana Moyong berada. Mereka hanya diperintahkan untuk menjauh agar tidak terdeteksi. Pada saat itu Jae Kyung juga datang ke rumah susun itu dan sempat bertemu dengan Lim Sang setelah menghabisi anak buah Moyong. Jae Kyung mengira pada saat itu Lim Sang adalah sales agama yang kebetulan lewat, dan Lim Sang tidak yakin jika gadis yang dilihatnya adalah target selanjutnya, yaitu Jae Kyung. Sayangnya, saat ia mengkonfirmasi lewat ponselnya, ia malah melewatkan kesempatannya untuk bisa membunuh Jae Kyung. 기가 어둑어둑해가지고 참. Sementara itu di kantor pemerintahan, Direktur Sa sangat menyayangkan tindakan seniornya untuk mengizinkan Paul mengurus Direktur Choi. Tapi mau bagaimana lagi, Paul adalah orang yang tidak bisa mereka kendalikan dan tidak ada untungnya juga buat mereka membuat Paul kesal. Justru hal ini malah menguntungkan mereka. Yang penting, para pengkhianat itu bisa disingkirkan. Namun di sini, Direktur Sa tidak tahu apa sebenarnya yang mereka perebutkan. Sampel apa yang membuat Paul turun tangan dan kenapa kedua belah pihak mempertaruhkan banyak hal untuk sampel tersebut.
Dan senior direkturnya juga sebenarnya tidak sepenuhnya mengetahuinya. Ia hanya pernah mendengar jika sampel itu untuk membuat manusia berkekuatan super. 초공단 말입니까? 초인군단? Pertemuan Direktur Choi dan Paul mengantarkan Choi ke suatu tempat di mana Paul tanpa berbasa-basi lagi memberikan bukti-bukti jika Choi lah yang mengajak semua anggota senior kompeten berada di bawahnya untuk mengerjakan proyek yang mereka sebut The Tyrant. Paul juga menunjukkan bukti jika Choi sering bertemu dengan dokter yang bernama Jonas, seorang dokter yang melakukan kekejaman pada tubuh manusia. Dan suatu hari, tim dokter itu tiba-tiba lenyap dan setelah ia telusuri, rupanya tim dokter itu berada di bawah naungan Direktur Choi. Jadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Direktur Choi? Atau lebih tepatnya, pihak Korea? Atau lebih tepatnya, pihak Korea sedang melakukan apa tanpa sepengetahuan pihak Amerika? Paul juga menunjukkan video uji coba yang disebut dengan The Tyrant. Menurutnya Korea tidak punya keahlian ini dan selagi ia masih bersikap sopan, lebih baik Choi memberikan sampel itu kepadanya. Dengan tenang, Choi bertanya mengapa pihak Korea tidak boleh melakukan keahlian membuat manusia super. Mengapa hanya pihak Amerika saja yang diperbolehkan? Paul pun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berpikir, orang seperti Choi bisa menjadi ancaman perdamaian dunia. Choi, orang yang bersikap arogan. Karena Paul tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau, maka Paul berencana menghabisi Choi dan juga anak buahnya. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan kabar jika Moyong sudah ditemukan. Moyong akhirnya menyerahkan diri ke pemerintahan. Dan menurut Direktur Sa, akhirnya mereka bisa memanggil Direktur Choi dan menangkapnya secara resmi. 합주하겠습니다. 타이밍은 뭐 절묘하네. 응? Pada episode 4 dibuka saat Jae Kyung mendatangi kerabat Moyong. Ia jelas akan membunuhnya jika pria tua itu tidak memberitahukan di mana Moyong berada. Pria tua itu benar-benar tidak tahu di mana Moyong berada. Ia cuma tahu saat ini Moyong yang Jae Kyung ketahui adalah agen ganda sebenarnya benar-benar bekerja untuk pemerintahan. Lalu kemudian Jae Kyung menyuruh pria itu untuk diam dan tiba-tiba ia langsung menoleh ke belakang dan dengan cepat sebuah tembakan bertubi-tubi mendarat ke kepala pria tua itu. Pistol itu kemudian bersandar di kepala Jae Kyung dan pelakunya adalah Lim Sang. Akhirnya ia akan menuntaskan misinya dengan membunuh Jae Kyung. Tapi jelas Jae Kyung tidak tinggal diam. Mereka berdua beradu tembakan di mana setelah beberapa kali adu kuat, Jae Kyung berhasil merontokkan kaki Lim Sang. Setelah itu, tiba-tiba Lim Sang mendapatkan pesan jika Moyong sudah ditemukan. Dan karena Jae Kyung juga ingin bertemu dengan Moyong, maka kali ini Lim Sang dan Jae Kyung bekerja sama. 잘하십니까를 이렇게 나와가지고. Sementara itu, Moyong saat ini sedang bersama Direktur Sa untuk diamankan. Tapi di perjalanan, sekelompok orang menghadang mobil mereka dan orang itu adalah Paul. Paul sudah bilang ia akan mengurus masalah Direktur Choi dan Moyong harus ikut bersamanya. Awalnya, Direktur Sa tidak mau semudah itu menyerahkan Moyong. Harga dirinya diinjak jika urusan pemerintahan mereka diurus oleh intelijen dari Amerika. Tapi, Paul tidak mungkin dikalahkan. Dengan mudah, ia menyuruh anak buahnya yang seorang pria super membuka atap mobil milik Direktur Sa. Mereka pun langsung menarik Moyong keluar dari mobil. Moyong dan Direktur Choi kemudian dipertemukan, di mana Moyong sedikit kecewa jika rupanya Direktur Choi ingin membunuhnya setelah apa yang ia lakukan untuk membantu Direktur Choi. Choi pun menganggap semua pengorbanan yang Moyong lakukan anggap saja sebagai pengorbanan terhadap negara. Karena itulah pemerintah membayar mereka dan taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Dan Choi kemudian berterima kasih banyak kepada Moyong karena gara-gara Moyong muncul ke permukaan, semua hal yang ingin dilindungi oleh atasan mereka malah akan jatuh ke tangan berdebah dari Amerika itu. Dan Paul tertawa mendengar ocehan dari Choi. Tapi tiba-tiba tawanya pun terhenti setelah mendengar dari anak buahnya
jika Lim Sang sedang mengejar mereka. Paul terkejut mendengar nama Lim Sang, seorang pembunuh bayaran terbaik yang katanya sudah pensiun. Dengan santainya, Choi berucap jika pemerintah pelit memberikan pesangonnya, makanya sekarang Lim Sang bekerja untuknya. Disinilah para manusia super itu terlihat. Anak buah Paul kemudian menghadang mobil Jae-kyung dan juga Lim Sang. Meski ditembak beberapa kali, pria super itu mampu menghindar. Lalu sekali senggol, mobil yang dikendarai Lim Sang dan Jae-kyung pun terbang melayang. Di sisi lain, Paul pun sampai di markas Direktur Choi untuk mengambil sampel yang ada di dalam brankas yang sudah Choi ambil. Saat sampai di sana, mereka terkejut karena setelah brankas dibuka, sampel itu ternyata tidak ada. Dan semua orang langsung menatap ke arah Moyong. Meski sebenarnya Moyong pun tidak tahu apa-apa. 나를 볼까? 나 진짜 몰라. Sementara itu, saat pria super itu menghampiri mobil Lim Sang dan juga Jae-kyung, Jae-kyung sempat melumpuhkan pria itu dengan satu tembakan. Sayangnya, pria super itu ternyata bangkit kembali dan langsung menghajar serta melempar Jae-kyung hingga ia jauh terpental. Berulang-ulang kali, pria super itu melempar tubuh gadis berkepribadian ganda itu dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Saudara kembarnya menyuruh Jae-kyung untuk memotong tangan pria super itu. Namun ketika Jae-kyung melakukannya, pria itu sama sekali tidak bergeming atau merasakan sakit. Sampai kemudian Lim Sang datang dan langsung menghancurkan tubuh pria super itu dengan senapan shotgunnya. Sayangnya karena beberapa kali terlempar, sampel yang dibawa Jae-kyung pecah dan cairannya masuk ke dalam tubuhnya Jae-kyung. Sebenarnya, ia juga tidak tahu benda macam apa yang ia ambil. Ia mengambilnya karena tidak percaya kepada Moyong. Lim Sang pun terkejut dengan apa yang Jae-kyung ambil. Dan sekarang ini, Jae-kyung sedang berurusan dengan pemerintah. 이건 아주 민감한 나란 일이라. Paul benar-benar kesal karena sampel The Tyrant tidak ada dan ia merasa Choi lagi-lagi menipunya. Ia sudah banyak memberikan kesempatan dan kali ini ia sudah muak, maka Paul berniat untuk membunuh semua anak buah Choi satu persatu di depan matanya. Lalu kemudian ia berniat menghabisi Choi. Moyong lalu berkata jika sepertinya Jae-kyung lah yang sudah mengambil sampel tersebut karena mudah bagi Jae-kyung untuk membuka brankas itu dalam waktu 3 menit saja. Paul kemudian bertanya siapa Jae-kyung. Sementara di luar, Lim Sang dan Jae-kyung sudah habis-habisan membunuh semua orang untuk mencari di mana Moyong berada. Ia lalu bertemu dengan pria super yang lain dan mereka pun baku hantam. Karena sekarang Jae-kyung juga menjadi kuat, maka sekarang kekuatan mereka pun imbang. Bahkan ia juga mampu menendang dinding beton dan melempar pria itu ke atas. Sementara Lim Sang menembak siapapun yang berada di dekat Direktur Choi. Sampai kemudian Paul mengancam Choi untuk menghentikan ini semua. Tapi apa daya, Lim Sang pun datang dan berniat menembak Paul. Dengan gampangnya, Choi menyingkirkan pistol Paul karena ia yakin Paul tidak mungkin menembaknya. Paul pun tertawa dan ia berpikir karena pertemanan mereka dahulu, Choi juga tidak akan menembaknya. Tapi rupanya ia salah karena pertarungan ini harus dimenangkan oleh Choi. Maka Lim Sang pun langsung menghabisi Paul. Pada saat Moyong mau kabur, Lim Sang sempat menembakkan kaki Moyong. Choi sempat protes mengapa tidak langsung dibunuh saja. Lim Sang menjelaskan jika ia sudah berjanji kepada seseorang dan seseorang itu tidak lain adalah Jae-kyung. Ia datang setelah dirinya dan pria super itu menembus dinding beton di hadapan Choi. Dari sana Choi tahu jika Jae-kyung telah berubah menjadi The Tyrant. Choi melihat di depan mata kepalanya sendiri bagaimana Jae-kyung yang seorang wanita muda itu menghajar habis-habisan pria super yang ada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan pria super itu, kini giliran Moyong yang akan Jae-kyung habisi. Dengan beberapa kali tembakan, Jae-kyung kemudian membunuh orang yang sudah pernah mengkhianatinya itu. 야 장군 Setelah Moyong tewas, Lim Sang kemudian menembak Jae-kyung karena misi Lim Sang harus membunuh Jae-kyung juga. Awalnya ia ingin membunuh langsung saat tahu Jae-kyung menjadi seorang The Tyrant, tapi Jae-kyung ingin membunuh Moyong dahulu, baru mereka berdua menuntaskan urusan mereka. Direktur Choi kemudian meminta anak buahnya untuk menyalakan lampu. Lampu yang terang membuat tubuh seorang Tyrant menjadi lemah.
Karena hal ini sudah mereka pelajari, manusia yang menjadi Tyrant tidak akan sepenuhnya menjadi manusia lagi, karena pelan-pelan inang dari Tyrant itu akan bersatu dengan DNA manusia. Saat lemah, Lim Sang dengan mudah menembak Jaekyong. Namun Lim Sang lupa jika inangnya menghilang dan diri Jaekyong kembali, maka Jaekyong yang ahli membunuh itu bisa dengan mudah menyingkirkan Lim Sang. Sekarang, di dalam tubuh Jaekyong ada 3 kepribadian. Ada The Tyrant, saudara kembarnya, dan Jaekyong sendiri. Ia kesal karena The Tyrant dan kakaknya sering beradu mulut untuk menempati tubuhnya. Sementara Choi yang sedari tadi memperhatikan Jaekyong langsung menyuruhnya untuk diam dan kabur dari tempat ini. Matahari sebentar lagi akan segera terbit. Jaekyong harus pergi dan mencari tempat yang sangat gelap karena cahaya matahari akan menyakiti Jaekyong. Bersembunyilah karena pemerintah akan segera mencari Jaekyong. Karena kini Jaekyong milik pemerintah. Jaekyong pun tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk bersembunyi. 가라. 떨어지면 너도 죽고 우리도 다 죽어. Tidak lama kemudian, Direktur Sa pun datang. Melihat kekacauan yang terjadi, lalu Paul tewas, membuat Direktur Sa bertanya-tanya, apa yang akan Choi lakukan sekarang? Bagaimana Choi akan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah? Choi dengan santainya berkata jika Sa lah yang bertanggung jawab. Bukannya Direktur Sa ingin sekali menyingkirkan Paul. Inilah saatnya. Dan sebenarnya Choi tahu tujuan Direktur Sa ingin menguasai The Tyrant sendirian. Tidak ada satupun orang yang tahu dengan tempat ini. Ini berarti Direktur Sa dan manajer Cho, anak buahnya, sudah bersekongkol. Pada saat itu Lim Sang yang masih hidup pun langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Dan kemudian ia pun kabur dan terjun dari atas jendela lalu jatuh ke laut. Sekarang Direktur Sa ingin Choi menyerahkan sampel terakhir The Tyrant kepadanya. Choi hanya berkata sekarang benda itu berada di kegelapan dan Direktur Sa sudah terlambat karena selamanya The Tyrant adalah miliknya. Lalu kemudian Direktur Choi menghabisi dirinya sendiri dan Direktur Sa tidak mendapatkan apa-apa. Lalu, di manakah The Tyrant berada? Rupanya, ia berada di dalam lautan yang dalam. Terlihat bagaimana ia membantu Lim Sang yang terjun ke dalam lautan. Dan akhirnya, drama Korea The Tyrant pun selesai. Kesimpulan cerita, Jaekyong adalah anak pembunuh terlatih. Ia bertemu dengan Moyong yang memberikannya tugas mengambil brankas yang berisikan sampel The Tyrant yang diperintahkan oleh Direktur Choi. Sayangnya karena tidak mau membayar, Moyong malah mengkhianati Jaekyong dan membuat Jaekyong jadi balas dendam kepadanya. Sementara Direktur Choi berencana membuat manusia super sendiri tanpa ada bantuan dari Amerika lagi. Menurutnya, jika Amerika bisa membuatnya, kenapa Korea tidak? Di pemerintahan rupanya tidak hanya Choi, Direktur Sa pun ingin membuat sendiri proyek The Tyrant. Tapi ia tidak didukung oleh senior direktur yang bersikap pengecut tanpa bisa memiliki argumen sendiri terhadap Paul, seorang intelijen dari Amerika. Hal ini semakin runyam setelah sampel The Tyrant itu masuk ke dalam tubuh Jaekyong, hingga membuat Jaekyong menjadi manusia super yang tidak terkalahkan.